Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama kita membahas mengenai pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri adalah proses yang kompleks di mana populasi bakteri berkembang dan meningkatkan jumlahnya dari waktu ke waktu. Nah, proses ini terjadi karena bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan sel, di mana suatu sel bakteri membelah dirinya menjadi dua sel baru yang identik. Pertumbuhan bakteri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sifat genetik bakteri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan tempat mereka berada. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambar dari kurva pertumbuhan bakteri. Nah, ada 4 fase dalam kurva pertumbuhan bakteri, yaitu fase lag, yang kedua fase eksponensial atau fase log, yang ketiga fase stasioner, dan yang terakhir fase kematian. Nah, kita bahas pada fase yang pertama, yaitu fase lag atau fase penyesuaian. Fase ini bakteri baru saja dipindah ke lingkungan baru atau medium pertumbuhan baru. Meskipun bakteri tampaknya tidak aktif dan hal pembelahan sel, mereka sedang beradaptasi dengan kondisi baru. Selanjutnya, fase log atau fase eksponensial. Setelah fase lag, bakteri memasuki fase log atau eksponensial, di mana laju pembelahan sel sangat cepat dan populasi bakteri berkembang secara eksponensial dalam pola yang terus berlipat ganda dalam waktu tertentu. Kita masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase stasioner. Fase stasioner, jumlah bakteri yang baru terbentuk sama dengan jumlah bakteri yang mati, sehingga jumlah total bakteri cenderung stabil atau tidak berkembang. Hal ini terjadi karena faktor-faktor pembatas seperti kekurangan makanan, pengemasan lingkungan akibat metabolisme bakteri, atau penumpukan produk. Yang keempat, fase delta atau fase kematian. Fase delta atau fase kematian, jumlah bakteri yang mati lebih besar daripada jumlah bakteri yang terbentuk. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kelebihan produk samping beracun, atau penurunan pH lingkungan dapat menyebabkan banyak bakteri mati. Kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, sumber nutrisi. Bakteri memerlukan sumber makanan untuk mendukung pertumbuhan nutrisi. Yang kedua, suhu. Setiap jenis bakteri memiliki suhu optimal untuk pertumbuhannya. Ada bakteri yang tumbuh optimal pada suhu dingin, ada juga pada suhu tinggi. Yang ketiga, pH. pH medium tempat bakteri tumbuh juga mempengaruhi pertumbuhan. Yang keempat, kondisi oksigen. Bakteri juga memiliki preferensi terhadap oksigen. Yang terakhir, kelembapan. Kadar air dalam lingkungan juga sangat penting bagi bakteri. Kekurangan air dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah secara keseluruhan, pertumbuhan bakteri adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Bakteri berkembang biak dengan sangat cepat, namun juga sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya lingkungan sekitar mereka. Pemahaman mengenai tahap-tahap pertumbuhan bakteri sangat penting dalam banyak bidang, seperti mikrobiologi, bioteknologi, dan kedokteran untuk manipulasi dan mengontrol pertumbuhan mikroorganisme ini. She's sweet but a psycho.